Ketika dia menulis, dia merasa, lah saya sudah S2 kok tulisan saya seperti ini. Kembalinya ibu ingin menulis itu, ibu sebagai S2 sastra atau ibu sebagai seorang pipi yang suka menulis. Itu kalau dalam kacamata saya. Kenapa di setiap akun media sosial itu saya selalu menuliskan moto untuk diri saya sendiri, menulislah suatu hari nanti orang akan membacanya. Karena bagi saya setiap tulisan itu akan bertemu dengan pembacanya. Itu mutlak bagi saya. Karena Jalaluddin Rumi yang kita baca hari ini, dia hidup di abad keberapa? Kita masih membaca karyanya sampai sekarang. Artinya yang dia tulis di zamannya dia, sekarang kita menjadi pembacanya. Itu kembali kepada ibu, kalau misalnya rasa pede itu, saya menulis itu di awal-awal 2013, satu pun saya tidak kenal sastrawan Sumatera Barat. Saya lebih banyak kenal dengan orang luar. Maka ketika nama saya muncul, mungkin Bang Denny pernah dibully, saya lebih mati-matian dibully orang di Sumatera Barat. Termasuk Bang Denny juga yang membuli saya. Dan disitulah saya berproses. Ketika akhirnya ada acara-acara di tingkat provinsi saya datang, ketika di luar provinsi saya mewakili Sumatera Barat, akhirnya orang tahu ternyata Jul Pasbar itu memang orang, memang ada, dia memang punya karya. Iya, karena dulu senior-senior di Sumatera Barat itu memang mencari nomor pribadi saya, menghubungi saya, kamu siapa, karya kamu apa? Saya pernah dihantam habis-habisan sama orang, dan waktu itu setelah Bang Denny membuli saya deketin 2017. Buku kedua saya waktu itu Filosofi Secangkir Kopi, puisi. Salah judul kan? Salah judul, penerbitnya. Karena yang saya maksud di situ adalah sajak-sajak sunyi, dibuatnya Filosofi Secangkir Kopi. Saya kenal Bang Denny, saya bilang sama Bang Denny, kalau ingin meneruskan membuli silahkan, kita satu daerah. Tapi kalau ingin berkawan, ayo kita berkawan. Karena di waktu itu, bagi saya pribadi, siapapun orangnya, saya dari dulu tidak pernah mengenal dengan yang namanya rasa takut. Ketika kita berada pada sebuah kebenaran. Maka ketika tulisan saya itu dibully orang, ketika nama saya itu disebut-sebut tidak tercatat sebagai penyair Sumatera Barat, nggak masalah. Tapi akhirnya nama saya pernah tercatat sebagai penyair Asia Tenggara. Buat saya itu sudah cukup. Karena setahu saya Sumatera Barat kayaknya masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Itulah yang akhirnya membuat orang-orang di Padang, teman-teman di Sumatera Barat, kenapa nama saya akhirnya keluar di antologi Puisi Bintang, antologi Ubud, antologi Banjarbaru Kalimantan Selatan, Semarang dan lain-lain, ya di Jogja. Maka akhirnya mereka itu tahu, oh ternyata Jul Pasbar itu memang berkarya. Jadi kalau menurut saya di awal buat Ibu Pipi pribadi ya, kembalikan kepada diri Ibu. Ibu ingin menulis sebagai siapa? Kalau Ibu ingin menulis sebagai S2 sastra, mungkin Ibu masih kurang pede. Tapi kalau Ibu hari ini menulis sebagai merasakan diri seorang pemula, saya percaya Ibu bisa. Karena Ibu punya ilmu yang banyak. Karena kalau guru saya dulu pernah bilang, ilmu itu seperti payung. Kalau tidak dibuka, dia tidak berguna. Itu bagi saya ya. Saya orangnya kritis sedikit, Bu. Gak apa-apa ya. Walaupun S2, S3 mau apa, kalau kita punya ilmu tidak diberikan, tidak disalurkan, buat saya juga sia-sia. Karena saya dulu pernah disebutkan oleh salah seorang guru saya, katanya ketika kita mati, amal ibadah kita terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Siapa tahu ketika Ibu menulis, banyak orang termotivasi dengan tulisan Ibu, sehingga menjadi amal jariah buat Ibu. Untuk Bu Surya, saya tanggapi sedikit. Soal orang merasa baper atau apa dengan apa yang kita tulis, justru disitulah keberhasilan kita menulis. Karena ketika saya menulis misalnya tentang jatuh cinta, padahal saya sedang patah hati nih, orang mengatakan, oh begini ya rasanya jatuh cinta. Berarti orang pembaca itu sampai ke dalam apa yang kita tulis.
Makanya ketika saya menulis buku Halalkan Hati Yang Kau Curi yang 90%-nya adalah patah hati, Bang Denny bertanya, kamu butuh berapa kali patah hati untuk menulis buku ini, katanya. Sedangkan saya menulisnya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Editor itu kadang kadang kawan, kadang lawan. Jadi intinya itu Bu Surya, ketika orang baper dengan apa yang kita tulis, justru di situ kita berhasil. Kita menggiring pembaca ke dalam apa yang kita tulis. Ketika kita menyebutkan, misalnya saya, ketika saya menarasikan tentang Talamau, orang yang belum pernah ke Talamau, oh Talamau itu seperti itu ya, ada sawahnya, ada bukitnya, ada lembah dan segala macam. Orang bisa masuk ke dalamnya. Justru disitulah keberhasilan kita ketika menulis. Jadi kalau misalnya Ibu menulis orang mudah baper, ya alhamdulillah. Saya kalau menulis kalau orang nggak baper jadinya saya merasa gagal. Ya, 2 tanggapan dari saya itu saja terkhusus buat Ibu Pipi. Menulislah sebagai seorang pipi yang baru menulis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, saya sedikit menanggapi Ibu ya, daripada diambil nanti semuanya makin habis bahannya nih. Saya ingin menyemangati saja